Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita sebuah film yang bergenre horor dan drama. Film yang berjudul Helter Skelter ini diadaptasi dari sebuah manga dengan judul yang sama dan dirilis pada tahun 2012. Film ini menceritakan tentang perjalanan karir seorang selebriti yang bernama Ririko. Seperti halnya judul filmnya yang diambil dari sebuah nama wahana, perjalanan karir Ririko tidak ayalnya sebuah helter skelter, melintir turun dari puncak popularitasnya ke jurang kenelangsaan. Bukan hanya para pesaingnya yang menjadi faktor kemunduran karirnya, Ririko juga harus mengalami kondisi perubahan yang aneh dengan tubuhnya, dikarenakan efek samping dari operasi plastik yang ia lakukan kepada hampir seluruh bagian tubuhnya. Ririko pun harus berhadapan dengan seorang detektif yang bernama Makoto, dikarenakan diketahui klinik tempat Ririko menjalani operasi plastik telah menjatuhkan banyak korban jiwa. Seperti apa alur cerita film selengkapnya? Kita langsung ke alur cerita filmnya. Tapi sebelumnya, seperti biasa bagi yang menonton video ini, jika berkenan silahkan subscribe, sekalian nyalakan lonceng notifikasinya, agar ke depan jika ada video terbaru dari saya, teman-teman bisa langsung mengetahuinya. Film diawali dengan seorang detektif yang bernama Makoto Asada. Terlihat sedang melakukan analisa sebuah kasus yang sedang ia tangani. Sesekali Makoto ini bergumam membicarakan perihal yang namanya kecantikan. Penasaran dengan apa yang Makoto ini tengah tekuni, seorang rekannya yang bernama Kumi Hosuda melihat layar komputer di meja Makoto. Di layar komputer tersebut terlihat memuat beberapa foto Ririko, si tokoh utama kita di film ini. Scene ini diakhiri dengan Makoto yang memberikan tanggapan soal kecantikan si Ririko yang menurutnya palsu. Scene berpindah ke sebuah konferensi pers dalam rangka promosi sebuah film. Moderator bertanya kepada Ririko bagaimana perasaan dia berperan di film pertamanya. Ririko menjawab sejujurnya ia sangat gugup, namun ia akan berusaha keras dengan belajar ke aktor dan aktris yang lebih profesional. Moderator mengalihkan pertanyaan ke seorang aktris kawakan yang bernama Mako. Mako ditanyai soal perasaannya berperan dengan Ririko. Mako pun terlihat bingung menjawab pertanyaan tersebut. Sambil merangkul Mako, Ririko pun berkata bahwa Mako begitu hebat. Ia dan Mako sudah berteman lama dan mereka akan berusaha yang terbaik di film ini. Scene berpindah ke esokan harinya. Terlihat Ririko yang sedang berada di ruang riasnya mempertanyakan soal koran yang memuat berita konferensi pers kemarin kepada asistennya yang bernama Michiko Haza. Ririko memprotes kenapa berita tersebut memuat fotonya yang tengah bersama Mako, bukan memuat fotonya yang tengah sendiri. Michiko pun terdiam karena ia bingung harus menjawab apa. Ririko yang tidak mendapatkan jawaban dari Michiko menyuruh Michiko untuk membawakan ia air minum saja. Michiko lantas memberikan sebotol air mineral kepada Ririko. Ririko pun menengguknya lantas menyemburkannya ke muka Michiko. Ririko pun berdalih ia tidak suka air dingin. Lewat scene ini saja kita bisa tahu bahwa Ririko ini seorang yang arogan dan tidak berperasaan. Tidak berselang lama datang seorang pria yang bernama Takao Nanmu mengunjungi Ririko. Diketahui Takao ini adalah kekasihnya Ririko. Mereka berdua pun dengan santainya berciuman, seolah tidak ada lagi orang lain di ruangan tersebut selain mereka berdua. Michiko dan beserta seorang penata rias Ririko yang bernama Kinchan pun buru-buru meninggalkan ruangan, menutup ruangan tersebut dan berdiri di luar menunggu sesi pertemuannya Ririko dengan kekasihnya usai. Kembali ke dalam ruangan, terlihat Ririko dan Takao sedang memadu kasih. Setelah memuaskan nafsunya, Takao ini mengingatkan kepada Ririko bahwasanya Ririko hanya miliknya seorang. Scene berpindah ke kediaman Michiko. Terlihat Michiko sedang memasak makan malam untuk dirinya dan kekasihnya yang bernama Shin Okumura. Michiko pun memanggil Shin yang terlihat sibuk bermain game untuk menyudahi bermainnya dan segera makan. Di sela-sela makannya, Shin bertanya kepada Michiko, apakah Ririko itu benar-benar cantik? Michiko pun menjawab, Ririko sangat cantik namun tidak pernah bahagia. Lewat percakapan Michiko dan Shin, kita bisa tahu bahwasanya meskipun Ririko kerap kali berbuat semena-mena terhadap Michiko, Michiko benar-benar peduli kepada Ririko. Michiko pun beranjak dari tempat duduknya untuk mempersiapkan makanan penutup. Namun Shin tiba-tiba memeluk Michiko dari belakang dan meminta jatah mantap-mantapnya untuk malam ini. Shin berpindah ke Ririko yang terlihat sedang mantap-mantap dengan seorang pria lain. Diketahui pria ini adalah seorang produser yang bernama Mikio Hamaguchi. Mikio ini yang menggarap film yang tengah dibintangi oleh Ririko. Singkat cerita, sesi mantap-mantap mereka pun usai. Sebelum si Mikio ini pulang, Ririko mengingatkan kembali soal keinginannya kepada Mikio. Mikio pun menjawabnya dengan mengatakan akan membicarakannya dengan direktur esok hari. Shin berpindah ke Ririko yang sedang berendam di bathtub sambil menelpon seseorang yang Ririko panggil Mama. Orang ini bernama Hiroko dan diketahui Hiroko ini adalah manajernya si Ririko. Ririko pun bilang kepada Hiroko bahwasanya ia baru saja selesai bercocok tanam dengan seorang produser. Hiroko yang terlihat sama tidak berakhlaknya dengan si Ririko menjawab bahwa itu hal yang bagus. Ririko lanjut bertanya apakah ia akan baik-baik saja. Hiroko kembali menjawab dengan berkata bahwa ia tidak akan menempatkan anaknya di jalan yang salah.
semuanya akan baik-baik saja. Hiroko pun meminta Ririko segera beristirahat karena Ririko besok ada acara jam 7 pagi. Jin berpindah ke Ririko yang sedang mengagumi dirinya sendiri di depan kaca sebelum ia tidur. Ia berlenggak-lenggok sambil sesekali meraba-raba wajahnya itu. Ia pun menyingkap poninya untuk melihat jidatnya. Namun alangkah terkejutnya Ririko ketika ia menemukan noda hitam di jidatnya. Ia pun berteriak dengan histeris. Jin berpindah ke esokan harinya. Di ruang rias Ririko, terlihat Hiroko sedang berbincang dengan Kinchan perihal noda hitam di jidatnya Ririko. Hiroko pun mengungkap suatu kebenaran soal Ririko kepada Kinchan. Hiroko berkata selain dari mata, telinga, kuku, dan kue serabi lempitnya, semua anggota tubuh Ririko semuanya palsu dan merupakan hasil rekayasa melalui operasi plastik. Hiroko pun memberikan Kinchan sebuah cincin bertahtakan ruby 24 karat sebagai hadiah agar Kinchan merahasiakan apa yang baru saja Kinchan dengar untuk seumur hidupnya. Hiroko pun mempercayakan urusan wajah Ririko kepada Kinchan sebagai ahli riasnya. Shin berpindah ke Ririko yang dibawa oleh Hiroko menemui seorang dokter kecantikan yang bernama Hisako Wachi yang dulu mengoperasi Ririko. Dokter Hisako berkata bahwa noda hitam di jidat Ririko dikarenakan kulit yang menciptakan sel-sel yang baru. Hal tersebut normal adanya, dan Ririko tidak perlu khawatir karena hal tersebut bisa diatasi. Ririko pun dibawa ke ruangan perawatan oleh seorang suster. Di tengah perjalanannya, Ririko melihat seorang perempuan yang tengah diamankan oleh beberapa petugas, dikarenakan membuat kegaduhan. Ririko melihat wajah perempuan tersebut mengalami hal serupa dengannya, namun kondisinya terlihat lebih parah. Sementara itu, Hiroko diberi 2 botol obat dan sebuah suntikan oleh dokter Hisako. Diketahui obat tersebut adalah obat untuk penawar atau perawatan kulit Ririko. Jin berpindah ke detektif Makoto yang ditemani oleh Kumi dan seorang polisi lainnya yang bernama Keita Sukahara sedang mengidentifikasi sebuah kasus kematian seorang gadis muda yang bernama Megumi Otomo. Lewat pencitraan foto 3 dimensi, Makoto menemukan sebuah resep obat yang berlabel klinik platina di TKP tersebut. Diketahui obat tersebut adalah obat penawar untuk menjaga kondisi pasien yang telah menjalani operasi plastik di klinik platina tersebut. Klinik ini menjalankan sebuah bisnis ilegal untuk mendapatkan organ tubuh manusia seperti kulit, tulang, dan otot sebagai bahan transplantasi untuk operasi plastik yang mereka jalankan. Dan diketahui pasien yang telah menjalani operasi membutuhkan obat penawar tersebut seumur hidupnya, dan jika tidak sanggup membeli lagi obat penawar tersebut, si pasien akan menderita efek samping yang sangat berat. Film memasuki kerentetan scene yang menunjukkan bahwa makin hari, karir yang dimiliki Ririko semakin menanjak. Semua majalah wanita dan fashion yang bersampul dirinya akan selalu terjual habis. 7 kontrak iklan sudah ditandatanganinya. Serial drama TV yang ia bintangi di salah satu stasiun TV nasional mendapatkan rating yang tinggi, yang membuatnya kerap kali diundang di beragam talk show di berbagai stasiun TV lainnya. Tidak sampai di situ, ia pun mendapatkan penawaran untuk berperan di industri perfilman di Hollywood. Dengan ditemani oleh orang-orang terdekatnya, Ririko tidak pernah berhenti bekerja. Hari-harinya selalu disibukkan oleh pemotretan, beragam syuting, dan menghadiri berbagai acara. Apapun yang Ririko pakai atau kenakan pasti menjadi fashion terkini bagi semua gadis seantero Jepang. Semua perempuan di Jepang ingin menjadi Ririko dan rela berbuat apapun untuk menjadi semirip mungkin dengan sang idola. Namun ternyata uang dan popularitas tidak memberikannya kebahagiaan. Keceriaan dan senyum lebarnya hanya Ririko tunjukkan saat di depan kamera. Selebihnya wajahnya hanya menggambarkan kekosongan hati dan pikirannya. Lelahnya hanya untuk berujung ke sebuah kehampaan. Shin berpindah ke Ririko yang sudah selesai menjalani serangkaian aktivitasnya diantar pulang oleh Michiko. Ririko yang terlihat sangat kelelahan menanyakan jadwalnya untuk esok hari. Michiko pun menyebutkan satu persatu acara yang harus dihadiri Ririko esok hari. Namun nampaknya Ririko tidak memperhatikan apa yang dibicarakan oleh Michiko. Ririko malah memberikan sebuah lipstik kepada Michiko dan menyuruh Michiko untuk berdandan sesekali. Singkat cerita, Ririko dan Michiko sudah sampai di apartemennya Ririko. Terlihat Michiko langsung mempersiapkan pakaian-pakaian yang akan dikenakan oleh Ririko esok hari. Sambil sesekali ia terlihat merapikan barang-barang Ririko. Sedangkan Ririko langsung menuju meja riasnya untuk bercermin. Sambil meracau tidak jelas, Ririko membersihkan make up di wajahnya. Kali ini terlihat lagi beberapa noda hitam di wajahnya. Namun kali ini Ririko terlihat tidak terlalu terkejut dengan kondisinya. Ririko pun kembali meracau dan meratapi hidupnya. Lewat scene ini kita bisa tahu bahwasanya Ririko sudah lelah dengan semua hal yang ia jalani. Namun ia juga terlalu takut jika harus berhenti dari karirnya. Ia takut orang-orang akan berhenti mencintainya dan meninggalkannya saat ia melepaskan ketenarannya. Dan ia takut orang-orang akan mencemooh dan menertawakannya. Ririko pun melampiaskan emosinya yang naik turun secara drastis ini kepada Michiko. Ririko meminta Michiko untuk mencicipi kue serabi lempitnya. Dan Michiko pun mengiyakan permintaan dari Ririko tersebut. Shin berpindah ke Hiroko yang tengah berada di kantornya, diberitahu oleh sekretarisnya bahwasanya ada seseorang yang bersikeras untuk menemuinya. Tidak berselang lama, datang seorang perempuan yang bernama Chikako. Ia berkata kepada Hiroko kalau ia kesini untuk menemui adiknya. Shin berpindah ke Ririko yang tidak sengaja menemukan surat dari Chikako, orang yang sama yang mengunjungi Hiroko barusan. Isi surat tersebut mengabari bahwasanya Chikako yang jauh-jauh datang dari desa sudah berada di Tokyo dan ingin sekali menemui Ririko.
Entah kenapa, setelah membaca surat tersebut, mood Ririko menjadi tidak baik. Michiko yang baru saja datang untuk mengantarkan makanan kepada Ririko pun tiba-tiba kena marah. Tanpa alasan, Ririko mengatakan kepada Michiko untuk tidak menjadi sombong hanya karena Ririko memintanya untuk mencicipi kue serabi lembutnya. Sambil bersedih, Michiko pun kembali pulang. Sambil berurai air mata, terlihat Michiko menghapus riasan lipstik yang ada di bibirnya. Diketahui Michiko menggunakan lipstik yang ia dapat dari Ririko, dan niatnya Michiko ingin memperlihatkannya kepada Ririko, namun keburu kena marah oleh Ririko. Shin berpindah ke Michiko yang tengah dimarahi oleh Hiroko karena beberapa surat kabar yang memuat gosip perihal Ririko yang berpacaran dengan Takao. Hiroko tidak mau kalau karir anaknya menjadi terganggu hanya karena Ririko menjalin hubungan dengan seseorang. Dan Michiko dimarahi karena ia dianggap tidak becus menjaga Ririko. Setelah Hiroko meninggalkan ruangan, Ririko berterima kasih kepada Michiko atas semua yang ia lakukan untuknya. Ririko berkata akan membalasnya nanti. Namun kali ini Ririko butuh bantuan Michiko untuk melakukan sesuatu. Shin berpindah keesokan harinya di sebuah taman bunga yang indah. Terlihat Michiko membawa Chikako untuk menemui Ririko. Ririko dan Chikako pun berbincang-bincang. Lewat percakapan mereka berdua, kita bisa tahu bahwasanya Chikako ini adalah kakak kandungnya Ririko. Ririko menyuruh Chikako untuk berhenti memperdulikannya. Ririko pikir lebih baik Chikako memperhatikan dirinya sendiri. Ririko akan mengirimi Chikako uang lebih agar Chikako bisa menurunkan berat badannya dan mempercantik dirinya. Chikako pun terlihat bingung dengan pernyataan yang Ririko buat, karena menurutnya Ririko tidak pernah mengirimi uang untuk dirinya dan keluarga lainnya yang tinggal di desa. Shin berpindah ke Ririko yang tengah dalam menjalani operasi untuk merekonstruksi kembali wajahnya. Terlihat Ririko sangat kesakitan ketika dokter Hisako menyematkan beberapa benda seperti jarum yang panjang ke wajah Ririko. Shin kembali berpindah ke Ririko yang tengah memenangkan sebuah ajang penghargaan untuk orang-orang yang bergelut di bidang hiburan. Di lain tempat, terlihat detektif Makoto menonton siaran langsung tersebut lewat layar televisi. Makoto pun bergumam bahwasanya Ririko adalah wild card-nya. Dan sudah saatnya ia dan Ririko pun bertemu. Wildcard yang dikiaskan ke Ririko oleh Makoto mungkin sebuah ungkapan yang memiliki arti bahwa Ririko lah yang bisa menempatkan kembali Makoto ke kasus yang sedang ditekuninya. Shin berpindah ke Ririko yang mempertanyakan perihal jatah uang bulanan untuk keluarga Ririko kepada Hiroko. Ririko bertanya kepada Hiroko, apakah benar Hiroko mengirim uang kepada keluarganya secara rutin sesuai dengan yang Ririko minta. Hiroko pun menjawab, ia berkata apakah Ririko tidak mempercayainya? Setelah apa yang selama ini Hiroko perbuat untuk Ririko? Mendengar jawaban Hiroko, Ririko hanya bisa diam dan tidak mempermasalahkannya lagi. Tidak berselang lama, Hiroko mempersilahkan masuk seorang perempuan yang bernama Kozue Yoshikawa. Tidak kalah cantik dengan Ririko dan tentunya lebih muda dari Ririko. Dengan ramah, Kozue memperkenalkan dirinya kepada Ririko. Diketahui Kozue akan masuk ke manajemen Hiroko, dan sama seperti halnya Ririko, Kozue pun akan dicetak dan diorbitkan untuk menjadi aktris yang multi talenta seperti Ririko. Shin berpindah ke Kozue yang mulai menjajaki karirnya di dunia entertain. Dipasangkan dengan Ririko, popularitas Kozue pun terdongkrak dengan mudahnya. Jalan Kozue menapaki gemerlapnya dunia hiburan terlihat lebih mudah karena dibantu oleh Ririko. Bahkan tidak berselang lama, pamor Kozue perlahan mengalahkan seniornya si Ririko. Sekarang semua majalah wanita dan fashion di Jepang bersampul Kozue. Ketenaran Kozue di dunia modeling pun mulai jadi perhatian layar kaca. Kozue pun mulai diundang ke berbagai talk show, dan sekarang semua perempuan di Jepang sudah tidak ingin menjadi seperti Ririko lagi. Mereka sekarang mengenakan apa yang dikenakan oleh Kozue, berdandan seperti Kozue, dan tidak hentinya membicarakan soal Kozue. Seiring dengan meroketnya karir Kozue, Ririko perlahan mulai dilupakan, dan hal tersebut tentunya membuat Ririko menjadi depresi. Karena untuk menjadi bintang, bukan tubuhnya saja yang Ririko jual, melainkan jiwanya pun ikut Ririko jual. Shin berpindah ke Ririko yang tengah kejar-kejaran dengan Hiroko, Michiko, dan Kinchan di atap sebuah gedung bertingkat. Diketahui Ririko sedang mengamuk karena Kozue mendapatkan sebuah peran dalam sebuah film yang jauh-jauh hari sebelumnya akan diberikan kepada Ririko. Dengan berurai air mata, Ririko meratapi nasibnya. Ia berulang kali mengatakan sudah muak dengan semua yang ia jalani dan ingin berhenti saja. Hiroko pun membujuk anak didiknya ini dengan berkata bahwa tidak ada yang bisa menggantikan tempatnya Ririko. Hiroko pun terlihat menyuntikkan sesuatu ke lengannya Ririko. Shin berpindah ke Ririko yang mulai mengkonsumsi berbagai obat-obatan penenang untuk mengatasi depresinya. Shin berpindah ke Ririko yang terlihat sedang berbicara di telepon dengan Takao kekasihnya. Lewat percakapan mereka, kita bisa tahu bahwasanya Takao telah bertunangan dengan seorang putri politikus. Takao pun meminta maaf karena tidak mungkin ia bisa menikahi Ririko. Karena akan ada banyak pihak dari keluarganya Takao yang tidak setuju, dikarenakan perbedaan status. Karena seperti kita tahu, meskipun Ririko seorang artis terkenal, ia bukan keturunan dari keluarga yang terpandang seperti Takao. Takao pun bilang agar Ririko tidak usah khawatir karena Takao lebih menyukai Ririko. Ia menikah hanya untuk status saja. Mendengar hal tersebut, Ririko lantas membanting telepon genggamnya dan meminum beberapa pil penenang untuk mendinginkan pikirannya. Shin berpindah ke Michiko yang berpamitan kepada pacarnya Shin. Karena diketahui Michiko diajak ke suatu tempat oleh Ririko. Tak berselang lama, terlihat Ririko yang sudah berada di depan pintu apartemen Michiko yang kebetulan sedang terbuka. Ririko pun berkenalan dengan Shin. Namun tidak cukup hanya berjabat tangan, Ririko mulai menggoda pacar asistennya ini. Ririko meminta izin kepada Michiko untuk mencium Shin.
Tidak mendapatkan jawaban dari Michiko, Ririko mulai menciumi Shin. Dan tentunya Shin tidak menolak rezeki tersebut. Tidak puas hanya mencium Shin, Ririko mulai merogoh ke dalam celana Shin. Dan pada akhirnya Ririko dan Shin pun bercocok tanam di depan Michiko yang hanya bisa terdiam dan menyaksikan adegan demi adegan mantap-mantap tersebut. Keesokan harinya, Shin yang sedang merokok sambil mengingat-ingat kejadian semalam ditelepon oleh Ririko. Ririko mengatakan bahwa ia sangat menikmati kebersamaannya dengan Shin kemarin malam. Dan Ririko mengundang Shin ke tempatnya malam ini untuk kembali bersenang-senang. Dan terlihat di kediaman Ririko sudah ada Michiko yang sudah dipersiapkan oleh Ririko untuk bergabung ke sesi mantap-mantap kali ini. Shin berpindah ke tunangannya Takao yang sedang mengajak jalan-jalan anjingnya. Tiba-tiba diserang oleh Shin yang menyiramkan air keras ke wajah tunangannya si Takao. Shin berpindah ke beberapa hari setelahnya. Michiko dan Shin yang berkumpul di kediaman Ririko diberi upah atas hasil kerja mereka melakukan penyerangan terhadap tunangannya Takao. Upahnya berupa obat penenang yang biasa Ririko gunakan, yang mungkin klasifikasinya psikotropika mungkin ya. Setelah disuapi satu persatu oleh Ririko pun meminta Michiko dan Shin untuk bercocok tanam di depannya. Bak kerbau dicucuk hidungnya, Michiko dan Shin yang di bawah pengaruh obat-obatan melakukan apa yang Ririko perintahkan. Entah apa yang ada di pikiran Michiko dan Shin, sampai mau-maunya dijadikan alat untuk membalaskan sakit hatinya Ririko, sekaligus menjadi objek kepuasan dan kesenangan Ririko. Shin berpindah ke Makoto, Kumi, dan Keita yang terlihat sedang berdiskusi soal penemuan mayat perempuan yang bernama Ayako Kandagawa. Diketahui mayat tersebut diketemukan dengan kondisi kulit yang dipenuhi noda hitam, seperti halnya mayat pertama yang teridentitas sebagai Megumi Otomo. Keita mengatakan bahwa hal ini sudah keterlaluan, dan kepolisian harus segera memeriksa klinik Platina. Namun Makoto mengatakan bahwa belum ada cukup bukti untuk membuktikan bahwasanya klinik tersebut bertanggung jawab akan hal tersebut. Shin berpindah ke Ririko yang sedang dirias karena akan melakukan syuting. Kinchan yang meriasnya menemukan noda hitam di tengkuknya Ririko, namun Kinchan tidak memberitahukannya kepada Ririko. Sementara itu, Ririko terlihat senang karena mendapatkan pesan ajakan untuk ketemuan dari Takao. Shin berpindah ke pertemuan antara Ririko dan Takao. Dengan cedera permanen di wajahnya tunangan Takao, keluarga Takao pun membatalkan pertunangan Takao dengan gadis malang tersebut. Namun hal tersebut bukan berarti Takao bisa menikahi Ririko. Meskipun diketahui Takao benar-benar mencintai Ririko. Lewat percakapan yang dilakukan Ririko dan Takao sebelum bercocok tanam, kita bisa tahu bahwasanya Takao tidak bisa mengambil keputusan untuk kehidupannya sendiri, dikarenakan orang tuanya yang mengatur kehidupan Takao. Bahkan beberapa cita-cita yang sempat Takao miliki harus Takao kubur dalam-dalam. Karena orang tua Takao hanya ingin Takao menjadi penerus perusahaan keluarganya. Ririko pun memberikan nasihat kepada Takao agar Takao bisa melakukan apa yang Takao mau dalam hidupnya, tanpa harus didikte oleh orang lain. Shin berpindah ke detektif Makoto beserta rekannya yang berdiskusi soal kebuntuan investigasi atas kasus yang melibatkan klinik Platina. Di samping Dr. Hisako yang selalu tidak bisa ditemui karena sibuk, kepala kepolisian juga tidak memberikan mereka surat perintah, dikarenakan klinik tersebut mempunyai koneksi yang kuat dengan pejabat-pejabat di pemerintahan. Dan bukan hanya itu, pasien klinik tersebut bukan hanya aktris dan model, melainkan anak-anak dari para pengusaha dan politisi yang kaya raya. Makoto pun mengatakan kepada Kumi bahwa Kumi tidak usah khawatir, karena ia sudah mempunyai rencana lain. Shin berpindah ke Ririko yang ditemui oleh Makoto di lokasi syutingnya. Makoto memperkenalkan dirinya dan langsung mengatakan alasannya menemui Ririko adalah untuk meminta bantuannya dengan bersaksi di persidangan yang akan digelarnya. Yang mana sidang tersebut direncanakan untuk mendakwa klinik yang sering Ririko kunjungi karena melakukan pengobatan yang ilegal dan perdagangan organ tubuh manusia. Ririko pun pura-pura tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Makoto. Namun Makoto kembali menekan Ririko dengan mengatakan bahwasanya ia juga tengah menangani kasus penyerangan terhadap putri dari seorang politisi. Meski terlihat tidak pandai berbohong, Ririko tetap pada pendiriannya dan mengatakan bahwa ia tidak tahu perihal apa yang Makoto ceritakan kepadanya. Lewat percakapan ini pun kita bisa tahu kalau Makoto mengetahui asal-usul Ririko, bahkan sampai ke nama aslinya Ririko, yaitu Hiru Koma. Dan Makoto pun mengakhiri pertemuan ini dengan memberikan sebuah amplop kepada Ririko. Makoto berharap isi dari amplop tersebut bisa merubah pikiran Ririko dan memutuskan untuk membantu Makoto untuk menyudahi kejahatan yang dilakukan oleh klinik Platina. Shin berpindah ke Ririko yang membuka isi dari amplop yang diberikan Makoto kepadanya. Amplop tersebut berisi hasil visum dan otopsi korban-korban malpraktek klinik Platina, baik korban yang masih hidup maupun yang sudah menjadi mayat. Melihat semua foto beserta data tersebut, Ririko pun terlihat sangat ketakutan dan histeris. Ia lantas menyuntikkan obat penawar yang masih ia punya ke tubuhnya, berharap nasibnya tidak seperti perempuan-perempuan yang ada di foto tersebut. Shin berpindah ke esokan harinya. Ririko yang baru saja bangun menyalakan televisi untuk memulai harinya. Diketahui televisi tersebut sedang memutar iklan sebuah produk es krim dan bintang iklannya tak lain adalah Kozue. Ririko pun merasa sangat terhianati, karena sebelumnya bintang iklan tersebut adalah dirinya. Ririko yang kesal pun memanggil Michiko yang tengah menyiapkan sarapan untuknya. Ririko kembali meminta bantuan Michiko, dan kali ini Ririko meminta Michiko untuk meruksak wajahnya si Kozue. Shin berpindah ke Ririko yang menyuntikkan kembali obat penawar kecantikannya di sebuah toilet sebelum ia melakukan syuting acara talk show. Ririko yang mengecek keadaannya di cermin toilet tersebut dikagetkan oleh kupu-kupu yang tiba-tiba hinggap di punaknya. Namun ternyata kupu-kupu tersebut hanya bisa Ririko lihat melalui cermin, karena pada kenyataannya kupu-kupu tersebut tidak nyata.
Shin berpindah ke Ririko yang sudah berada di acara talk show tersebut. Terlihat Ririko merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya. Pembawa acara pun mengumumkan bahwa hari ini adalah hari spesial bagi bintang tamunya hari ini. Diketahui hari ini adalah hari ulang tahun Ririko. Terlihat sebuah kue ulang tahun diberikan kepada Ririko sebagai bentuk perayaan ulang tahun Ririko oleh acara talk show tersebut. Namun Ririko merasakan kondisi tubuhnya semakin aneh. Tiba-tiba dari kue ulang tahun tersebut keluar kupu-kupu yang banyak sekali mengitari Ririko. Ririko mulai ketakutan dan mengibas-ngibaskan tangannya. Semua orang yang berada di lokasi syuting tersebut terheran-heran dengan tingkah laku Ririko yang tidak lazim. Di mata Ririko, properti-properti yang digunakan untuk syuting berubah menjadi hidup dan terlihat menakutkan bagi Ririko. Ririko semakin terlihat ketakutan dan sesekali menjerit dengan histeris. Diketahui Ririko mengalami delusi tingkat tinggi yang mungkin dikarenakan efek samping dari obat penawar kecantikan yang sering kali ia suntikan. Ririko pun ambruk tak sadarkan diri. Sementara itu, Michiko yang membuntuti Kojue yang sedang liburan terlihat akan melakukan tugasnya yang diberikan oleh Ririko kepadanya. Michiko menghunuskan sebuah pisau cutter dan mulai mendekati Kojue dari belakang. Namun Kojue yang menyadari seseorang memutirinya sedari tadi, membalikan badannya dan memergoki Michiko yang mengendap-endap di belakangnya. Kojue pun dengan santai mempersilahkan Michiko melakukan apa yang akan Michiko lakukan, karena Kojue tidak peduli. Kojue mengatakan karir di dunia hiburan tidak membuatnya bahagia. Maka dari itu, Kojue mempersilahkan Michiko jika ingin merobek mukanya, karena pada akhirnya baik cepat atau lambat karirnya pun akan berakhir. Karena sama halnya dengan Ririko, kecantikan miliknya pun hanya imitasi dan bersifat sementara. Mendengar hal tersebut, Michiko pun terdiam mematung. Kojue pun lantas pergi meninggalkan Michiko. Shin berpindah ke Ririko yang terbangun di tempat tidurnya dengan Michiko yang menemani di sampingnya. Tidak lama, Ririko merasakan sakit kepala yang sangat hebat. Ririko pun berlari ke wastafel dan mulai muntah-muntah. Michiko pun memijat-mijat tengkuk Ririko agar Ririko merasa lebih baikan. Alih-alih merasa lebih baik, Ririko yang menyadari bahwa Michiko tidak bisa menyelesaikan tugas yang ia berikan kepadanya, menampar Michiko dan mengamuk. Sambil mengamuk, Ririko mengatakan bahwasanya dengan Kojue yang gagal Michiko rusak wajahnya, dan kondisinya yang semakin memburuk, jelas-jelas ia akan segera kehilangan semua pekerjaannya. Lalu uang, popularitas, beserta orang-orang terdekatnya akan meninggalkannya. Michiko berusaha menenangkan orang yang sangat disayanginya ini, dan berulang kali mengatakan bahwa ia tidak akan meninggalkan Ririko, dan semua akan baik-baik saja. Namun semua usaha Michiko tidak membuat Ririko kembali tenang. Ririko malah berlari meninggalkan apartemennya. Di tengah hujan deras, Ririko berlari tidak tentu arah. Sampai pada akhirnya ia pun terjatuh. Bukan hanya lelah saja yang dirasakan Ririko. Ia merasakan depresinya semakin menjadi-jadi. Ia pun meminum kembali obat penenangnya, dan bukannya membaik, ia malah merasakan kepalanya menjadi sakit kembali. Dengan tertatih-tatih, ia menyeberangi jalan untuk bercermin di sebuah cermin yang dipajang di etalase sebuah toko. Ia pun mulai merapikan rambutnya yang terlihat berantakan dengan menyisirnya menggunakan tangan. Namun hal tersebut malah membuat Ririko menyadari bahwasannya kini rambutnya pun mulai rontok. Ririko kembali histeris, ia pun menangis jadi-jadinya. Shin berpindah ke Michiko yang sedang merapikan apartemennya Ririko menemukan amplop yang diberikan oleh Makoto kepada Ririko. Michiko pun memutuskan untuk mengakhiri penderitaan Ririko dengan mengirimkan semua fakta tentang kebenaran sosok Ririko kepada seluruh media di keesokan harinya. Kembali ke apartemen Ririko, bel apartemen Ririko dari sejak pagi tidak berhenti berdering. Ririko dengan kesal pun mengecek siapa yang tidak hentinya membunyikan bel apartemennya. Dan alangkah kagetnya Ririko ketika melihat sekawanan wartawan infotainment lewat layar monitornya berjubel di depan pintunya. Sambil tidak hentinya menanyakan kebenaran sejumlah info tentang Ririko yang baru saja mereka dapatkan dari sumber yang terpercaya yang tak lain adalah Michiko. Di tengah keputusasaannya, Ririko memutuskan untuk membeberkan semua fakta tentang dirinya kepada semua awak media. Ririko berharap setidaknya kejujuran menjadi hal terakhir yang bisa ia berikan untuk menghibur semua orang. Dan ternyata yang dilakukan Ririko sesuai dengan ekspektasinya. Pengungkapan jati diri Ririko yang sebenarnya menjadi pemberitaan yang heboh dan menggemparkan. Baik media cetak maupun media elektronik, tidak henti-hentinya membuat berita tentang hal-hal apa saja yang Ririko lakukan demi menjadi seorang artis terkenal. Mulai dari operasi plastik sampai ke fakta kalau ia kerap kali menjajakan dirinya demi memuluskan jalannya menjadi seorang artis ternama. Bukan hanya itu, asal-usul beserta foto sebelum Ririko melakukan operasi plastik pun tersebar luas dan menjadi bahan pembicaraan semua orang di Jepang. Beberapa ada yang berempati dengan hal tersebut, namun kebanyakan orang mencibir dirinya. Namun semua itu tidaklah penting, mau bagaimanapun beritanya. Yang terpenting popularitas tidak meninggalkan Ririko. Shin berpindah ke hari-hari Ririko yang lebih banyak Ririko habiskan berdiam diri di apartemennya. Terlihat baik kondisi fisik maupun mentalnya Ririko semakin memburuk. Noda hitam terlihat semakin banyak bermunculan di sekujur tubuhnya. Diikuti delusi yang semakin hari semakin sering mengganggu pikirannya. Shin berpindah ke Makoto dan Kumi yang didatangi oleh kepala kepolisian. Diketahui pemberitaan yang tengah viral tentang Ririko bukan hanya mengungkap hal pribadi Ririko saja. Namun klinik tempat Ririko mengoperasi sebagian besar anggota tubuhnya pun menjadi pemberitaan yang mulai meresahkan masyarakat. Dan menurut si kepala polisi, semua yang terjadi adalah tanggung jawab Makoto, yang tetap bersikeras mengusut kasus ini, lalu menemui Ririko dan dianggap menjadi doktrin bagi Ririko untuk mengungkap semuanya ke ranah umum. Makoto pun diskor dari kasus ini sampai pemberitahuan selanjutnya.
Kumi pun bertanya kepada Makoto, apa yang akan selanjutnya mereka lakukan. Makoto pun menjawab bahwa mereka sudah melakukan yang terbaik, dan sekarang tinggal menunggu dan biar waktu yang mengakhiri semua ini. Shin berpindah ke Ririko yang tengah dipersiapkan oleh Hiroko untuk melakukan konferensi pers. Diketahui Ririko sudah dibekali dengan cerita bohong yang nantinya akan Ririko gunakan untuk membantah pemberitaan perihal jati diri Ririko yang sebenarnya. Tidak berselang lama, datang Kinchan yang menutupi semua noda hitam di sekujur tubuh Ririko menggunakan riasan. Shin berpindah ke Ririko yang sudah berada di konferensi pers. Setelah membuka acara dengan beberapa kata pengantar, Hiroko pun mempersilahkan Ririko untuk bicara. Untuk beberapa saat, Ririko hanya terdiam dan menatap kosong ke arah kerumunan wartawan yang tidak hentinya memfoto dirinya. Sampai pada akhirnya, Ririko pun berdiri, dan tanpa berkata satu patah kata pun, Ririko langsung menusuk salah satu matanya dengan sebuah pisau lipat. Shin berpindah ke Makoto dan Kumi yang sedang berjalan di tengah pusat kota, dan secara tidak sengaja mereka bertemu dengan Chikako. Terlihat penampilan Chikako mengalami perubahan yang sangat drastis, dan diketahui Chikako mulai tinggal di Tokyo dan meninggalkan kehidupannya di desa. Chikako pun menyapa Makoto, dan keduanya pun berbincang. Lewat obrolan mereka, kita bisa tahu bahwasanya keduanya saling mengenal, dan mungkin dulu Makoto sempat meminta bantuan Chikako untuk mencari informasi perihal Ririko. Setelah Chikako pamit pergi, Makoto dan Kumi pun melanjutkan perjalanannya sambil kembali berbincang-bincang. Lewat obrolan mereka, kita bisa tahu bahwasanya semenjak kejadian di konferensi pers Ririko dan Michiko diketahui menghilang dan tidak pernah ada yang tahu keberadaannya sampai sekarang. Akhir dari kisah ini tidak seperti yang selalu Ririko takutkan. Popularitas tidak pernah meninggalkannya, karena diketahui kisahnya telah menjadi sebuah legenda yang diabadikan dalam sebuah film dokumenter. Dan semua orang selalu mempertanyakan dan merindukan keberadaan Ririko untuk kembali menghibur mereka. Makoto pun bilang kepada Kumi bahwa semua ini hanya permulaan. Akan lebih banyak lagi Ririko lainnya yang akan bermunculan. Dan tugas kita baru dimulai. Shin berpindah ke Kozue yang diketahui telah selesai melakukan sebuah sesi pemotretan. Dihampiri oleh Kinchan yang mengatakan bahwasanya mereka diundang ke sebuah klub malam oleh seseorang yang tidak diketahui siapa-siapanya. Lewat popularitas yang dimiliki Kozue, hal seperti ini memang sudah biasa terjadi. Shin berpindah ke Kozue dan seluruh timnya sedang berada di klub malam tersebut. Mereka minum-minum dan bersukacita atas kesuksesan yang telah mereka raih. Tidak berselang lama, Kozue melihat Michiko yang menatap ke arahnya, lalu lantas pergi menuju ke ruangan lain. Kozue yang penasaran akan kehadiran Michiko yang tiba-tiba, setelah lama tidak terlihat, mengikuti kemana Michiko pergi. Kozue pun berakhir di sebuah ruangan dengan seseorang yang terlihat duduk membelakanginya. Seolah menunggu kedatangan Kozue, orang tersebut pun membalikan badannya. Dan orang tersebut tidak lain adalah Ririko, yang penampilannya menjadi cukup menyeramkan. Dan film Helter Skelter pun berakhir. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan menanyakan bagaimana alur cerita film yang kali ini saya bawakan. Teman-teman boleh menuliskan apa saja tentang video alur cerita yang saya buat ini di kolom komentar. Boleh kritik, saran, atau boleh juga request film yang mau saya buatkan alur ceritanya. Sudah saatnya saya pamit undur diri. Jangan lupa buat subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar jika ada video terbaru dari saya, teman-teman bisa langsung mengetahuinya. Kebahagiaan bukan selalu tentang uang dan ketenaran. Kadang-kala kebahagiaan datang ketika kita pandai-pandai mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sampai ketemu di video lainnya. Bye-bye.